postingan Natali untuk menghancurkan Gaza dan Jateng, ini postingan yang saya lihat masih ada di Twitter Bang Pigai. Mungkin Bang Arteria ingin menanggapi terlebih dahulu sebelum nanti dijawab oleh Bang Pigai. Ya, pertama-tama salam dari Mbak Puan untuk seluruh pemirsa TV One. Memang ada pesan Papua, Jawa Tengah, dan semua provinsi yang ada di Republik ini tidak untuk dipolemikkan, tidak juga untuk dijadikan komoditas. Harus disupport, harus dijaga dan dilindungi. Dilakukan dengan penuh kerja-kerja nyata dan rakyatlah yang harus sejahtera. Itu pesan pertama. Kemudian kami hadir juga tidak dalam konteks untuk mengatakan KKP ini orang salah, KKP ini orang benar, siapa yang salah dan siapa yang benar. Karena ini kan sudah menjadi isu hukum. Ini Bang ya. Jadi proses hukumlah yang sedang berjalan dan apapun itu kita hormati yang sedang dikerjakan oleh aparat penegak hukum. Berikutnya pernyataan KKPG ini kan sudah diklarifikasi langsung. Tadi kita sudah dengar langsung apa yang disampaikan. Beliau juga mengatakan terkait dengan Ibu Ketua DPR, Ibu Puan itu hoax katanya. Kemudian juga tidak pernah ada chat WA yang isinya seperti yang disampaikan. Apalagi percakapan teks sedemikian rupa yang sampai katanya Mbak Puan akan membayar atau menyuruh KKP ini untuk berbuat hal-hal yang tidak patut lah, itu seperti itu. Apalagi untuk menghancurkan dan menyerang Pak Jokowi, itu bukan Mbak Puan banget lah itu. Jadi saya ingin mengajak semua masyarakat Indonesia juga untuk memahami Mbak Puan, itu tidak mungkin dan sangat tidak mungkin. Karena Mbak Puan itu kan nasionalis, mitosnya jelas, sejarahnya. Cucu biologisnya Bung Karno, cucu ideologisnya juga sekaligus. Proklamator yang mempersatukan Republik Indonesia. Nggak mungkin dia akan bicara suku, provinsi, pastinya dengan penuh kehati-hatian. Beliau juga anak ideologisnya Pak Taufik Kemas, Ketua MPR kita, kemudian juga tokoh 4 pilar, bagaimana yang namanya konstitusi, undang-undang dasar, Pancasila, perahu kebangsaan yang namanya NKRI itu memang menjadi bagian dari hidup dan kehidupan mereka. Beliau juga anak biologis sekaligus anak ideologisnya Ibu Megawati Soekarno Putri, Presiden Republik Indonesia ke-5, yang sehari-harinya memikirkan bagaimana negara ini harus utuh. Jadi kalau dilihat dari sana, sudah tidak mungkin. Bagi Mbak Puan itu NKRI harga mati. Kalau kita mau lihat sejarahnya lagi, bagaimana kakek beliau rela tahtanya diturunkan asal negara ini utuh, asal tidak ada ribut-ribut di sini. Nah, kami juga pastikan betul dilihat dari rekam jejaknya. Biasanya reaksi aksi-aksi yang agak menyimpang itu kan karena memang posisinya tidak nyaman. Kalau Mbak Puan ini kan ya boleh dibilang sudah selesai dengan dirinya, Pak. Dari bawah sudah jadi ketua partai. Tapi kenapa sampai difitnah ada nama Puan Maharani yang Bang Arteria ya? Itu tadi, secara akal sehat ya, itu sudah bisa kita katakan ini hoax. Ini berita bohong, ini nggak mungkin. Munculnya dari mana ya Bang? Yang orang waras sekalipun pastinya berpikir, dengan begitu sederhana dikatakan ini berita bohong. Nah, kalau munculnya dari mana, ya kita juga, ya mohon maaf, ya kita juga menenggarai belakangan ini memang ada desain besar yang mungkin saja akan mendowngrade Mbak Puan, baik melalui sosial media, baik melalui sikap, kegiatan. Saya juga kemarin juga sempat sedih Bang Pigai, Mbak Puan beli jagung, dikomentarin macam-macam, padahal itu hal yang biasa. Itu kedekatan dengan Pak Menteri, ya. Kemudian juga kenapa begitu? Tahu nggak kenapa? Kenapa Bang? Karena agak sulit untuk mengkritisi dan mencari salahnya Mbak Puan saat ini. Kalau kita mau jujur ya. Ada unsur politik artinya? Enggak juga lah. Kita terlalu prematur untuk itu. Karena memang ya mohon maaf Mbak Puan ini saat ini mungkin ya sudah sangat sempurna ya. Kalau dilihat sebagai politisi dia memiliki semuanya. Oke. Punya partai yang solid, punya wilayah kerja, punya jejaring,
punya basis massa, logistiknya juga mumpuni, dan saya pikir semua prasyarat itu juga terpenuhi. Tapi kembali lagi, kita juga ingin sampaikan bahwa kejadian ini kalau boleh nggak terulang lagi. Sayangnya Mbak Puan sama Papua, sama Jawa Tengah, sama seluruh provinsi ini, ya itu luar biasa. Dan mudah-mudahan kita bisa ambil hikmahnya. Tapi nama Jokowi, nama Ganjar Pranowo yang semuanya merupakan bagian dari PDI Perjuangan juga ada di cuitan Ya itu, Bang. itu dia yang saya katakan tadi. Apakah logik masuk nggak rasio legisnya Mbak Puan menyuruh untuk menghancurkan keluarganya sendiri? Itu sama sekali nggak logik. Pahami beliau, nggak ada lah peradaban PDI Perjuangan itu ya politik yang membangun peradaban, spiritnya mempersatukan dan bagaimana giat-giatnya penuh dengan kemanfaatan. Jadi ini bukan kita banget mainan seperti ini. Banteng itu tarungnya ini dadaku, kita hadapan satu-satu. Nggak ada main belakang, nggak ada main-main gerakan infiltrasi dan upaya-upaya senyap. Nah kembali lagi. Kita sadar betul lah, ini kan ibarat pohon sudah semakin tinggi dia, anginnya semakin kencang gitu loh. Kan memang kinerja Mbak Puan ya alhamdulillah baik dari Menko perempuan pertama yang sukses, ya kan, ketua DPR yang sukses, dan bagaimana saya yakin semua fraksi di DPR merasakan kepemimpinan Mbak Puan secara nasionalis. Kalau kita lihat bagaimana menyelesaikan undang-undang yang agak seksi ya, BPIP kala itu, Mbak Puan mengatakan ini harus melibatkan semuanya. Pancasila 18 Agustus itu punyanya Indonesia.